Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. 3 tanda kiamat yang datang dari Arab Saudi. Setidaknya ada 3 tanda kiamat yang datang dari Arab Saudi. Salah satunya adalah tanda-tanda kembalinya tanah Arab hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai. Banyaknya gedung-gedung bermunculan dan perselisihan anggota kerajaan yang memimpin Hijaz. Tanah Arab adalah tanah yang gersang. Belakangan, tempat kelahiran Nabi SAW itu kembali hijau, penuh dengan tumbuhan dan sungai. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau, penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa tanah Arab sebelumnya adalah hijau, penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai dan akan kembali seperti semula. Dalam kitab Asyaratus Sa'ah, karya Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil, dijelaskan yang tampak jelas dari hadis tersebut bahwa negeri-negeri Arab akan dilimpahi dengan air yang banyak sehingga menjadi beberapa sungai tumbuh di atasnya, berbagai macam tumbuhan sehingga menjadi padang rumput, kebun-kebun dan hutan. Bukti yang mendukung pendapat ini adalah munculnya di zaman ini sumber-sumber air bagaikan sungai dan tumbuh di atasnya berbagai macam tanaman, dan akan terbukti segala hal yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Pada Selasa 27 April 2021 lalu, Mekah dilanda banjir setelah diguyur hujan sekira 3 jam sekitar pukul 14 hingga 16 waktu setempat. Selain hujan deras, tanah suci juga diguyur hujan es. Akun YouTube Alman Mulyana juga pernah menyiarkan daerah subur tak jauh dari kota Mekah. Di sana ada kebun sayuran seperti cabai, terong ungu, seledri hingga labu. Tak hanya itu saja, di Arab Saudi juga ada sungai yang mengalirkan air bening. Lokasi sungai ini tersembunyi dan jauh dari perkotaan. Wajar bila dianggap aneh, lantaran air sungai yang begitu menyejukkan itu mampu membelah padang pasir yang kering. Tanda-tanda kedua adalah berlomba-lomba membangun gedung tinggi. Nabi SAW bersabda, "Dan bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir, dan penggembala kambing kemudian berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi." Hadis riwayat Muslim. Wahai Rasulullah, dan siapakah para penggembala, orang yang tidak memakai sandal, dalam keadaan lapar dan yang miskin itu? Beliau menjawab, orang Arab. Musnad Ahmad 4332 sampai 334, nomor 2926. Inilah salah satu tanda-tanda kiamat yang disebutkan Rasulullah. Fakta hari ini kita lihat, Arab Saudi memiliki banyak gedung pencakar langit. Gedung-gedung menjulang tinggi dibangun di kota-kota besar, di antaranya PIF Tower di Riyadh 385 meter, gedung Burj Khalifa di Riyadh setinggi 307 meter, Kingdom Center 302 meter. Bahkan di tanah suci Mekah terdapat bangunan tinggi, Mekah Royal Clock Tower 601 meter. Kini Arab Saudi sedang membangun gedung tertinggi di dunia bernama Jeddah Tower setinggi 1008 meter. Ketiga, perselisihan anggota kerajaan yang memimpin Hijaz. Ada hadis Nabi yang menyebutkan tidak akan ada terjadi kiamat sampai terjadi perselisihan di antara keluarga kerajaan yang memimpin Hijaz. Hijaz adalah Arab Saudi sekarang. Dari Ummu Salamah, Rasulullah bersabda, akan terjadi sesuatu perselisihan ketika meninggalnya seorang khalifah. Maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah dan ia lari ke Mekah. Lalu datanglah kepadanya orang-orang yang berasal dari penduduk Mekah, dan mereka membawa laki-laki itu dengan paksa, kemudian membaiatnya antara sudut Ka'bah dengan Maqam Ibrahim. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah disebutkan, hari kiamat tidak akan tiba sampai ada api yang keluar dari tanah Hijaz sehingga leher unta yang di Busra bisa terlihat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya.
juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.